kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Uki Muhammad MPD selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Dimas Kadarsi selaku pengajar praktik, serta ibu-ibu yang ada di sini yang saya hormati. Saya Dwi Wartanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Bidanu, Kabupaten Cilacap. Izinkan saya melakukan kegiatan praktek kucing pasca observasi bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Perwinawati, biasa dipanggil Ibu Wahyu. Di sini pada kegiatan alur ini saya sebagai coach, Ibu Wahyu Perwinawati sebagai coaching, dan Ibu Dimas Kadarsi SPD sebagai pengamat. Selanjutnya saya akan melakukan proses coaching. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Wahyu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Bu Wahyu. Alhamdulillah. Ya, berarti mudah-mudahan nanti kegiatan observasi kita bisa berjalan ya dengan baik. Amin. Gimana perasaan Bu Wahyu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Perasaan saya alhamdulillah senang, lega karena proses pembelajaran sudah berlangsung dengan baik kemarin Ibu. Itu jadi sesuai dengan rencana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus bagaimana kesan Bu Wahyu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi? Sesuai dengan ilmu yang diberikan Dwi kepada saya sebelumnya, terima kasih Ibu. Jadi ini merupakan pengalaman baru bagi saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kesannya adalah antusias saya Bu, dan semangat dan senang sekali bisa memperoleh ilmu dan pengalaman yang baru. Yang selanjutnya, apakah sudah sesuai dengan harapannya Bu Wahyu? Alhamdulillah semua kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang saya rencanakan kemarin, walaupun mungkin ada sedikit kekurangan. Jadi menurut saya wajar saja karena kan proses pembelajaran banyak hal yang tidak terduga. Boleh diceritakan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang kemarin? Baik, untuk kelebihan pembelajaran kemarin mungkin karena memberikan berdiferensiasi di buku kemarin Jadi di sini saya memberikan media ajar yang berbeda sesuai dengan minat anak. Jadi mungkin mereka memfasilitasi murid belajar sesuai dengan kemampuan mereka, gaya belajar mereka. Itu salah satu jadi itu yang mungkin sangat baik. Jadi mereka yang biasanya belajar hanya dengan mendengarkan, kemudian metode ceramah, jadi kemarin saya berikan video
bahan ajar, di mana ada materi, kemudian contoh-contoh soal yang dapat mereka baca sendiri, jadi mereka terfasilitasi. Kemudian mungkin kelemahannya adalah waktu ya Bu. Iya, karena saya di sini kan apa ya namanya ya, project juga, penyelesaian project juga, kemudian dan baru pertama saya untuk melakukan pembelajaran dengan apa namanya model diferensiasi yang mengintegrasikan KSE dan budaya positif. Jadi untuk manajemen waktu mungkin agak keteteran Bu, karena ini saya baru memulainya. Seperti itu mungkin ada kelemahannya. Juga biasanya ada itu ya Bu, kerjasama. Betul, karena kelompok karena ada project, jadi mungkin mereka yang selama ini hanya metode ceramah, pelatihan soal, kemarin saya coba dengan metode diskusi kelompok, jadi mungkin ada beberapa anak yang kurang aktif, jadi untuk mengaktifkan suasana kelas seperti itu, walaupun saya menggunakan apa ya strategi pembelajarannya berpusat pada siswa, tapi kan mungkin ya masih butuh bimbingan, namanya juga Kalau menurut kami apa yang menjadi kesulitan dalam pembelajaran diferensiasi kemarin? Yang menjadi kesulitan mungkin ada beberapa murid yang ketika ditanya anak-anak, menurut kalian gaya belajar kalian itu seperti apa? Apakah dengan cara melihat video atau menyukai membaca? Mereka masih menentukan itu masih bingung gitu. Jadi mungkin keaktifannya, kemudian apa ya, mungkin ada beberapa karena kerja kelompok, kemudian saya untuk interaksinya masih kurang. Nah mungkin ada beberapa murid yang masih mengalami kesulitan untuk memahami itu salah satunya. Kemarin sebelumnya kan sudah dibuatkan angket tentang gaya belajar Betul, anak, tapi ternyata anak untuk mengakui saya gaya belajarnya seperti apa sudah dipilih, sudah diberikan pilihan sesuai dengan gaya belajar mereka. Mereka pun masih betul, mungkin sifat dari anak-anak masing-masing yang berbeda. Lalu apa strategi selain mengatasi kesulitan itu mendekati kelompok dan mencari kesadaran seperti apa? Ya, saya mungkin mobilitasnya dalam kelas mungkin lebih merata gitu, ya, kelompok satu dan kelompok lain. Mungkin karena ada yang malu bertanya, saya mencoba mendekati ke kelompoknya, gimana ada permasalahan atau mungkin ada yang ditanyakan, seperti itu gitu, mengatasi permasalahan yang timbul pada Terus hal apa yang menurut Bu Wahyu sudah bagus dan perlu ditingkatkan? Untuk kerjasama kelompok pada saat pembelajaran berlangsung, karena mungkin saya sebelum mereka kerjasama kan saya memberikan video pembelajaran, mungkin dari situ mereka sudah ada gambaran apa yang harus dikerjakan, jadi mungkin mereka tahu, jadi dari awal mereka membaca langkah-langkah yang ada di LKPD, mungkin mereka langsung tahu, oh anak ini mungkin adalah mengerjakan, anak ini mungkin memotong kertas temannya. Jadi pembagian dari kelompok masing-masing secara keseluruhan dari masing-masing kelompok itu sudah berjalan baik. Nah, kemudian itu yang menurut saya yang sudah baik untuk saya kerjasamanya mereka. Mungkin hanya beberapa saja yang masih kurang aktif dalam pembelajaran. Menurut saya wajar karena kemampuan anak kan masing-masing berbeda. Walaupun saya usahakan dalam pembagian kelompok itu dalam satu kelompok itu ada satu anak yang memang gimana ya, kemampuannya dan pola berpikirnya bukan membedakan ini loh ya Bu, maksudnya satu yang mereka sebagai acuan, yang bisa memimpin, yang bisa mengatur. Jadi setiap kelompok saya berikan satu anak yang seperti itu. Jadi biar ada yang mengorganisasi atau mengorganisir kelompoknya biar mereka bekerja sama, kemudian tugas terselesaikan seperti itu. Jadi itu yang sudah baik kerjasamanya. Kemudian kelemahannya itu yang perlu ditingkatkan berarti saya masih membaca, mendalami gimana caranya agar anak-anak yang kurang aktif itu mulai mengutarakan pendapatnya, mulai mau bertanya seperti itu. Jadi walaupun kerja kelompok, jadi kan penilaian yang saya ambil kan kelompok dan individu. Jadi
mereka pun butuh untuk apa ya namanya, untuk nilai individu mereka. Jadi tidak mengandalkan kelompok. Nah, saya mencari atau masih apa ya menyelidiki bagaimana caranya untuk meningkatkan motivasi untuk bisa anak tersebut aktif, tidak hanya kan ada pasti yang ikut kelompoknya saja seperti itu. Nah, itu yang perlu ditingkatkan menurut saya. Tapi kemarin semua selesai kan ya? Jadi alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana. Ya, alhamdulillah. Terus apa yang buat sarankan dari Ibu sendiri untuk pembelajaran Jadi menurut saya pembelajaran yang berdiferensiasi ini bagus sekali Budi. Jadi memang memfasilitasi sesuai dengan minat bakat anak. Jadi mungkin dari saya sendiri juga harus meningkatkan kemampuan saya, mungkin dengan ikut pengembangan diri, diklat atau apa seperti itu. Jadi yang nantinya saya peroleh ilmu nanti bisa saya gunakan atau aplikasikan dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya kemarin kan dari saya hanya media saja. Mungkin nanti berdiferensiasi mungkin di LKPD. Jadi mungkin rencana saya nanti saya sebelum pembelajaran, kalau sekarang kelas 10 ada penilaian apa awal pas pembelajaran diagnostik. Jadi nanti saya pilih anak-anak yang memang dengan kemampuan yang tinggi, mungkin nanti saya bedakan di LKPD tanpa gimana ibu, hanya secara garis besarnya saja. Jadi betul-betul mereka yang menentukan. Tetapi kemudian untuk siswa dengan kemampuan sedang atau menengah atau sampai bawah, nanti LKPD-nya mungkin saya dengan terperinci langkah-langkahnya sehingga memudahkan mereka. Jadi tidak ada yang tertinggal. Dan yang berkemampuan sudah bagus pun mereka berpikir aktif bagaimana caranya menemukan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Tidak hanya untuk medianya saja. Seperti itu rencana saya dan apa ya namanya yang menunjang pokoknya betul. luar biasa sekali, banyak sekali yang perlu ditingkatkan dengan mengikuti kegiatan dan kedepannya akan melakukan pembelajaran diferensiasi yang Insya Allah. ya. Demikian